Ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa, maka kehadiran-Mu, hadirat-Mu ya Bapa, membawa kesembuhan. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Oh Rabasakarabasekarama. Kekasih Kristus, kalau hari ini Engkau sedang sakit, mungkin sakit tulang-tulangmu, kakimu, dengkulmu, pinggangmu, atau punggungmu, atau tanganmu, hadirat Tuhan menyembuhkanmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kasih kuasa pengurapan Tuhan menyembuhkanmu. Sakit penyakit diangkat, dipatahkan dalam nama Yesus. Terima kesembuhan daripada Tuhan. Dan kalau hari ini kau datang dengan beban berat, maka Tuhan akan berikan kelegaan kepadamu. Itulah firman Tuhan. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Segala ikatan-ikatan roh-roh yang mengintimidasi, melemahkan, hari ini diangkat, didabut dalam nama Yesus. Dan terimalah kelegaan daripada Tuhan. Terbukalah jalanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat pagi yang luar biasa ini Tuhan. Bekerjalah terus di tengah-tengah kami Roh Kudus. Bekerjalah terus ya Allah. Sebab sungguh kami menginginkannya Tuhan. Terobosi kami dengan kuasa Roh-Mu. Terobosi kami dengan kuasa firman-Mu Tuhan. Sempurnakan Tuhan sukacita kami pada pagi hari ini. Oh Rama Shekarama Sakarama. Terima kasih Tuhan, saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Tetapi biar Roh-Mu terus bekerja melawat kami Tuhan. Yang sakit Tuhan sempurnakan kesembuhan bagi tubuh kami. Urapan kasih kuasa-Mu atas hamba-Mu, otoritas wibawa dari kerajaan surga Kau berikan pada hamba-Mu, agar hamba cakap menyampaikan isi hati Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Taruh bara api surgawi atas lidah bibir hamba-Mu Tuhan, untuk hamba cakap menyampaikan isi Tuhan, dan boleh membakar jemaat-Mu di tempat ini, menginspirasi Tuhan, motivasi Bapak jemaat-Mu tempat ini dalam nama Yesus Kristus. Dan kami buka hati kami untuk menerima firman Tuhan. Kuasai ruangan ini, kuasai hati kami, pikiran kami, semuanya Tuhan dengan kuasa Roh-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sekali lagi urapi kami, berkati kami dengan kuasa Roh-Mu, terobosi dengan kuasa firman-Mu di dalam nama Yesus. Kita diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Ya puji Tuhan, hari ini saya bisa ada di tengah Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih buat Tante Debbie yang telah mengizinkan saya untuk saya boleh sharing firman tempat ini. Sebelumnya saya minta maaf, saya nggak bawa celana bahan kain. Minta maaf ya. Ya mohon dimaafkan, bukan bermaksud meremehkan pelayanan gitu. Kemarin dari Jakarta ya agak terburu-buru juga gitu. Perkenalkan, saya Eliakim, saya gembala sidang GBI di Kelapa Gading, Jakarta. Ya, saya bersama ini tim saya, Ibu Nisa ini anak rohani saya. Ini ya silakan bangkit Bu Nisa. Ya, Ibu Nisa ini tinggalnya di sini, tapi ketemu saya di Jakarta. Ya bolak-balik Jakarta. Lagi usaha di sini, di Surabaya. Tinggalnya dekat-dekat sini. Daerah Bu? Daerah Beji. Beji sini ya. Lalu ada Ibu Maya. Ya, Ibu Maya. Ibu Maya ini lagi menyelesaikan S3-nya di Seminari Bethel. Ya, ambil doktoral, program doktoral. Sebelum saya berkhotbah mungkin dengar kesaksian boleh ya? Ya, Ibu Nisa boleh beri kesaksian sedikit pengalaman Ibu sama Tuhan. Ini nyala nggak di bawah? Oh ya, silakan Bu. Perkenalkan diri. Langsung aja tengah-tengah gitu Bu. Iya. Ini
Ini susah ya, masa sungkan. Baik, shalom semuanya. Ya, nama saya Khairunisa. Jadi nama Muslim ya. Jadi puji Tuhan, saya berada di sini semua karena kebaikan Tuhan ya. Saya seperti mimpi ya, tidak timbul di hati saya. Tidak timbul di pikiran saya. Kalau saya sampai ada di sini ya. Saya tidak pernah menghayal sedikit pun ketika saya sudah di Jakarta ya. Karena saya dipilih Tuhan ya. Yang luar biasa itu saya dipertemukan dengan Pak Pendeta saya Eliakim. Itu suatu anugerah ya, itu pertolongan Tuhan. Waktu itu banyak orang-orang penting dalam hidup saya yang sampai hari ini saya boleh berada menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya dulu di seberang, saya cucunya yang punya pesantren. Kehidupan saya keras, orang tua saya, maaf ya, kejam. Kalau saya nggak mau ngaji, nggak mau apa, saya diharapkan terlalu tinggi. Harus bisa khutbah, harus bisa ini, harus bisa hafal Al-Quran dan sebagainya. Saya dipukulin ya. Saya sampai benci. Saya meninggalkan Bangil ini. Saya tidak ingin di Bangil. Apalagi saya ketemu Bapak rohani saya ini begitu sangat mengasihi saya. Waktu pertama kali saya ingat ketemu di gereja, ada namanya Pak Tommy, itu Bapak rohani saya. Sebelum saya bertemu beliau bilang gini, Bu, Ibu akan saya kenalkan kakaknya Pak Gembala kita, Pak Eliakim. Orangnya sayang banget sama saya, Bu. Orangnya baik banget sama saya, dia bilang gitu. Saudara, kenapa? Dia tahu saya orang terluka. Ya. Saya gak gampang percaya sama orang. Bahkan mungkin saya bisa lebih tega dari ibu saya. Orang-orang yang mencintai saya ini, yang Tuhan taruh dalam hidup saya, semuanya itu wanti-wanti ke saya. Bu, ini orang sangat sayang, Bu. Dia bisa musir setan. Kayak ibu, dia bilang gitu. Semuanya. Karena saya kurang kasih sayang ya. Saya selalu mencari kebenaran dalam hidup saya. Mencari kebahagiaan ya. Mencari sukacita saya. Sampai di mana. Dan ketika saya bertobat, itu bukan hebatnya saya ya. Karena Tuhan yang mengasihi saya sehingga saya ketemu orang-orang yang sangat hebat. Suami saya bilang begini, kenapa ya gak dari dulu ya kita mengenal Tuhan Yesus. Karena dalam perkawinan kami itu tidak pernah menemukan kebahagiaan ya. Saya hanya di pesantren sementara suami saya kuliah dan sebagainya ya pasti tidak seimbang. Dan hidup saya berbeda sekali dengan kehidupan orang-orang ya. Anda tahu ya di Bangil seperti apa. Anda ini orang Bangil, bagaimana Anda semua menghadapi orang Bangil ya. Anda lebih mengerti. Dan kasih Tuhan mempertemukan saya dengan Pak Gembala saya ini. Banyak orang-orang penting juga. Karena beliau ini kan orangnya tegas ya. Tegas dan sayang. Ya, enggak. Ya, ini untuk saya orang yang terluka sulit ya. Untuk kok Pak Kembang ini misalnya Bu Nisa jangan berteman sama dia. Misalnya seperti itu ya. Saya nggak berteman. Memang saya benar nggak berteman. Tapi saya ngadu sama bapak saya yang lain. Kenapa ya? Kan itu orangnya baik. Bu, nurut aja, pasti dia lebih tahu. Loh, soalnya saya lihat dia akrab juga, dia main ke rumahnya juga. Ya karena dia akrab, dia tahu, Bu.
Makanya ibu kalau diomongin nurut gitu. Kalau saya nggak nurut sama bapak saya yang ini, bapak saya bisa nangis. Untuk supaya saya bisa nurut. Sekarang ini saya merasa ya begitu baiknya Tuhan ya kepada saya. Saya yang nggak nurut dibuat nurut, ya terpaksa nurut ya. Sampai hari ini ternyata terpaksa nurut itu baik ya. Karena kita tidak mengerti. Sampai hari ini saya bersyukur. Mujizat buat saya. Saya hampir 1 tahun lebih ya terakhir di retret ketemu. Hari ini ketemu. Ya saya bilangnya suhu saya ya, karena yang mentorin saya lebih dari gembala buat saya ya. Beliau orang yang paling saya sayang dalam hidup saya. Selama ini beliau yang paling saya hormati. Saya tahu dia wakilnya Tuhan buat saya. Terima kasih. Ibu, Ya. apa bedanya dulu sama sekarang ikut Tuhan? Dulu bagaimana, sekarang bagaimana? Iya, dulu Sebelum ikut Tuhan. sebelum ajarannya itu tidak sama. Rasanya di hati gimana? Rasanya sukacita. Dulu ketakutan katanya. Dulu Khawatir. takut dan gak percaya ya. Tidak percaya masa depan. Makanya maaf ya, cari dukun. Oh mesti ini ya. Bahkan sudah menjadi kebiasaan ya. Kalau orang jualan pakai dukun. Kalau Ya. sekarang ikut Tuhan rasanya gimana? Ya ikut Tuhan, saya bisa sukacita, saya tidak takut, saya punya pengharapan. Bahkan saya mau menguasai Bangil. Ya, Kalau iya. dulu kan cari dukun. Berarti kan nurut sama dukun. Iya, Berarti kalah sama dukun. iya. Kalau sekarang berani sama dukun. Saya Bukannya masnya sama setan berani. setan takut sama saya, Pak. Setan takut sama ibu sekarang. Iya. Ya, terima kasih Ibu Nisa. Iya. Memberkati. Ya, shalom. Ya, beri tepuk tangan buat Tuhan. Jadi Ibu Nisa nggak sengaja ketemu saya. Jadi kawan saya Pak Tommy itu bilang, Pak Eliakim ada jiwa nih. Gitu. Lalu harus saya layanin. Rumah saya itu di Bekasi. Jadi rumah Ibu Nisa itu daerahnya dekat Pondok Indah. Jadi jauh itu sebetulnya. Jaraknya jauh. Tapi ya demi jiwa terus saya layanin. Pelepasannya tuh 2 tahun ada itu. Saya tanya banyak banget. Nah dia teman-teman seperguruannya dia satu-satu udah merotoli. Merotoli pada meninggal. Ada yang sekeluarga kecelakaan meninggal karena ada perjanjian. Nah dia takut sekali. Nah puji Tuhan hari ini Ibu Nisa juga dipelihara Tuhan dan gak meninggal ikut Tuhan. Makanya tadi saya tanya sama setan takut gak gitu. Sekarang setan takut sama dia. Jadi saya itu pelayanannya kesembuhan dan pelepasan. Nah Ibu Nisa ini kalau bilang anak rohani murid yang mirip banget sama saya pelayanannya. Dan saya mau akuin bahwa sekarang saya kalah sama dia. Ya luar biasa dipakai Tuhan. Walaupun dia nggak sekolah kitab, mungkin saya lebih pintar berkhotbah. Tapi kalau pelayanan lebih tajam dia. Gitu. Ya puji Tuhan, jadi banyak jiwa dimenangkan. Orangnya juga lebih galak dari saya. Sekarang lebih galak dia. Ya terima kasih Bu Nisa ya. Jadi dari latar belakang yang begini yang keras, ya sekarang ikut Tuhan. Adiknya itu segini, jenggotnya keliling, dakwah, kiai. Ya, saya pernah ketemu 2-3 kali ketemu sama adiknya itu, habis keliling Indonesia. Kalau keliling itu bisa 3 bulan, ya emang terkenal juga, dakwah terkenal dan aliran keras, yang celananya segini gitu. Ya puji Tuhan, Ibu Nisa sekarang ikut Tuhan dan dia bilang bahwa kenapa nggak dari dulu gitu ya, ikut Tuhan itu bener kayak tadi lagu yang tadi, Bu Nisa bisik-bisik. Itu Pak Gembala nggak tahu tuh lagunya. Gandul Yesus nggak tahu tuh. Saya ngerti lah, dikit-dikit ngerti saya. Ya kan? Jadi lagu itu nyerap ya pasti ke budi saya. Jadi pengalaman pribadi. Kalau kita dari kecil ikut Tuhan, kita nggak bisa rasakan. Gitu. Ada perbedaan nggak berasa. Tapi kalau orang yang di tengah-tengah kehidupannya ikut Tuhan, dia baru rasa banget gitu. Oh ikut Gusti Yesus tuh, ya adem, tentrem gitu ya, seperti pujian tadi. Gitu. Kita juga dengar kesaksian dari Ibu Maya. Ibu Maya juga mungkin 1-2 patah kata, kenalin diri,
terus kasih kesaksian sedikit tentang mujizat apa yang pernah dialami dalam hidupnya. Silakan, ya beri tepuk tangan Bu Maya. Bu Maya ini dulu dosen juga nih. Ya, ini orang pintar nih, tamatan Umbrau, beasiswa loh, S1, S2-nya. Terdengar suara saya? Oh ya. Terima kasih, puji Tuhan. Bisa berada di tempat ini. Saya sebenarnya asli dari Malang. Jadi saya menyelesaikan kuliah saya di Malang, kemudian merantau ke Jakarta, bekerja dan berkarir di Jakarta. Sekarang sedang mengambil studi S3 di Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia. Jadi sebenarnya ini juga sebuah perjalanan kehidupan di mana puji Tuhan, Tuhan memberikan pengalaman hidup yang luar biasa, tapi saya nggak perlu cerita detail. Jadi pengalaman hidup yang luar biasa berat yang akhirnya sampai pada suatu titik mungkin sekitar 9 atau 10 tahun yang lalu saya berpikir kok pengen ya ngambil sekolah di teologi gitu. Tapi waktu itu masih maju mundur. Tapi saya berpikir bahwa kok saya merasakan ada bukan panggilan untuk menjadi seorang pendeta, tapi panggilan ingin sepertinya damai ya kalau kita memberikan hidup kita, hati kita kepada Tuhan. Jadi kemudian baru pada tahun ini akhirnya saya memberanikan diri di tengah-tengah kesibukan pekerjaan, di tengah-tengah kesibukan saya untuk berorganisasi, untuk kemudian mengambil kuliah lagi yang memang luar biasa strugglingnya karena harus membagi waktu. Tapi ya saya berdoa demikian sulit hidup struggling ya, demikian Jawa ya. Sulit membagi waktu, yaitu bahasa Jawa. Ya. Demikian sulit membagi waktu antara bekerja, kuliah, dan kesibukan organisasi. Tapi apa yang mendorong saya adalah saya berdoa pada Tuhan hidup saya bisa berdampak bagi sesama, bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena kesuksesan itu bukan ketika kita punya harta kekayaan dunia, tapi ketika hidup kita berdampak bagi sesama, hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Maya. Saya di bawah aja ya, biar lebih dekat ya. Boleh? Ya, nggak boleh maksa juga. Oke, ya. Saya akan berkhotbah. Ini judul khotbah saya, Mujizat di Kolam Bethesda. Mujizat di Kolam Bethesda. Yuk, 2, 3 sama-sama kita bicara yuk. Kita ngomongin mujizat di kolam Bethesda. 2, 3. Mujizat di kolam Bethesda. Sekali lagi, 2, 3. Mujizat di kolam Bethesda. Oke, ya. Terambil dari Injil Yohanes, pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan 9. Saya bacakan, ya, buat Bapak Ibu Saudara semua. Injil Yohanes, pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam, yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan,
tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Amin. Nah, latar belakang dari nats ini adalah ya Yesus habis dari Yudea Galilea. Ya, dia dari perjalanan keliling melayani, dia dari Yudea Galilea, lalu dia masuk ke di sini dikatakan apa? Ke Yerusalem. Ya, dia mulai masuk ke kota Yerusalem, dia mau pergi ke Yerusalem, dan begitu dia masuk perbatasan kota, di pinggiran kota itu ada yang namanya kolam Bethesda, kolam permandian. Ya, ada kolam pemandian, kolam Bethesda namanya. Nah, sedang terjadi sesuatu yang viral. Kalau zaman sekarang hanya viral, lagi terkenal. Ada fenomena di mana sewaktu-waktu malaikat goncang-goncangin air kolam digoncang-goncangin. Lalu kalau air itu mulai goncang, ya malaikatnya tentu nggak kelihatan ya. Malaikatnya nggak kelihatan kan. Tapi kalau airnya goncang, airnya goyang-goyang, cepat gitu, maka orang yang nyemplung duluan, masuk duluan, yang pertama masuk duluan, dia sembuh. Apapun juga sakitnya. Gitu. Ya, bakal sembuh. Mungkin cewek-cewek yang kulitnya rada hitam gitu ya, terus pengen kayak artis Korea gitu mungkin ya. Gitu. Dia nyemplung juga ke situ ya. Begitu keluar, langsung kayak artis Korea. Gitu. Atau cowok-cowok yang suka macul kena matahari hitam-hitam, suka ngangon hitam, pengen kayak opa-opa Korea, artis Korea gitu. Ya, dia juga mungkin ada di situ nyemplung langsung begitu bangun, jadi artis Korea, mungkin begitu ya. Mujizat terjadi, apapun juga. Nah, di situ ada orang sakit. Ya, sakit 38 tahun lamanya sakit. Dan orang itu hanya bisa berbaring saja. Dia lumpuh. Ya. Dan Tuhan tanya sama dia, maukah engkau sembuh? Lalu orang itu bilang, Tuhan, sementara saya mau, kalau airnya goncang-goncang, sementara saya mau ke kolam itu, menuju ke kolam itu, orang lain udah duluin saya. Tapi ternyata pertolongan Tuhan luar biasa. Ya, kesembuhan luar biasa. Dia sembuh bukan karena kolam itu, Tuhan sendiri yang menyembuhkan dia. Dan akhirnya orang ini sembuh. Amin. Nah, dari cerita ini, dari nats ini, dari firman Tuhan ini, maka kita akan bisa belajar, paling tidak ada 3 hal yang dapat kita pelajari, kebenaran rohaninya. Ya, bagaimana mujizat bisa terjadi. Ya. Yang pertama, mujizat bisa terjadi karena orang yang sakit 38 tahun ini, dia beriman. Yang kedua, ya, orang ini bukan hanya beriman, tapi juga bertindak. Ya, kalau orang Kristen bicaranya apa? Tergerak dan bergerak. Yang ketiga, dia bertekun. Lama nggak sembuh-sembuh, tapi ada di situ terus. Ya, akhirnya disembuhkan Tuhan. Jadi yang pertama beriman, yang kedua bertindak, yang ketiga adalah bertekun. Yang pertama, dia beriman. Ya, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Perhatikan di sini, ya, dia beriman. Waktu dia beriman, dia ada terus di situ. Karena dia beriman, dia ada terus itu. Padahal nggak mungkin sebetulnya dia bisa sembuh. Nggak mungkin sebetulnya dia bisa jadi juara atau nyemplung mendahului orang lain untuk masuk ke kolam itu apabila malaikat mulai goncangkan. Betul apa betul? Iya kan? Ya, bahasanya dia gini kan? Tuhan, sementara saya menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Ini bahasanya kalau saya mau rubah, ya, sementara saya merayap, sementara saya merangkak. Betul kan? Betul nggak? Karena dia merayap pakai tangan pasti kan? Dan orang lumpuh kan tenaganya juga udah lemes. Udah 38 tahun, lemes loh. Ya, sementara saya merayap menuju kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Nggak mungkin dia bisa sembuh, tapi dia terus beriman. Ya, Roma 4 bilang begini, sekalipun nggak ada dasar untuk Abraham berharap sama Tuhan, namun Abraham berharap juga sama Tuhan. Itu keren sekali. Ya,
Bukannya Abraham tidak percaya terhadap janji Tuhan, malah dia menguatkan hatinya untuk percaya akan janji Allah. Itulah sebabnya Abraham disebut Bapak orang beriman. Amin. Hari ini saya nggak ngerti, Bapak Ibu Saudara punya pergumulan apa. Saya nggak ngerti. Tapi semua kita punya pergumulan. Ya, Ibu Nisa hidupnya sekarang udah baik. Ya, tapi juga punya pergumulan pasti. Ya, Ibu Nisa ini hidupnya kalau suruh kesaksian, 2 hari 2 malam nggak habis. Seminggu aja nggak habis. Ya, ini luar biasa. Nanti saya kasih kesaksian sedikit, saya pinjam kesaksiannya buat menguatkan khotbah. Jadi semua kita punya pergumulan. Amin. Ya, Ibu Maya punya pergumulan, saya juga punya pergumulan. Semua kita punya pergumulan. Bedanya besar atau kecil aja yang kita hadapin. Ya, kalau hari ini Bapak Ibu Saudara punya pergumulan yang sangat besar, walaupun rasanya nggak mungkin, gitu, yuk tetap beriman. Amin. Dalam Tuhan itu serba mungkin. Amin. Ya. Catat ini dia beriman. Saya nggak tahu Bapak Saudara punya masalah apa, keuangan kah, ya punya utang kah, atau yang anak muda mau kuliah kah, nggak punya uang, atau orang tua mau kuliah anak nggak punya uang, atau sakit penyakit kah, atau pengharapan kah, ya mengharapkan punya cucu kah, gitu ya. Saya nggak ngerti, ya. Tapi hari ini kita jangan pernah berhenti berharap sama Tuhan. Amin. Saya ngomong gini jadi ingat, saya dulu punya adik angkat ya, teman kuliah saya namanya Vic Lexon. Itu dia punya spermanya lemah. Jadi spermanya itu lemah, tidak bisa membuahi. Jadi bertahun-tahun dia menikah, dia tidak bisa, istrinya tidak bisa hamil, karena spermanya lemah. Lalu dalam ibadah begini saya doakan dan saya nubuatin buat dia. Vic, tahun depan kamu akan dengan istrimu, kamu akan nimang cucu ya, nimang anak ya, saya bilang gitu. Kamu akan mulai gendong anak gitu, saya bilang. Terus setiap ketemu ibadah terus ngomongin terus. Tidak meleset. Tahun depan dia udah nimang anak. Ya, apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Amin. Ya, gitu. Jadi luar biasa. Nah, hari ini kalau ngikutin dokter, kita langsung lemah. Kita hormatin keputusan dokter. Karena dokter sekolah, betul? Tetapi ada dokter di atas segala dokter, ada tabib di atas segala tabib, namanya Tuhan Yesus, itu Tuhan kita. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Nah, cerita ini, ya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita hari ini, apapun pergumulan kita jangan takut. Yuk kita beriman sama Tuhan. Kalau hari ini ada yang rasanya kendor, goyah gitu ya, apa mungkin? Gandol Gusti Yesus terus. Amin. Gandol terus. Amin. Amin. Ya, belajar sama orang lumpuh ini loh. Belajar sama orang yang lumpuh 38 tahun ini. Yuk gandol terus. Bersama Yesus serba mungkin. Amin. Sebelum saya ngomong yang selanjutnya yang kedua, saya kasih ingat kesaksian Ibu Nisa. Ibu Nisa mobilnya hari itu 4 bulan gak bayar kredit. 3 apa 4 bulan? 4 bulan gak bayar kredit. Untuk makan udah gak punya uang. Ya, Ibu Nisa, saya ingat cerita berapa tahun yang lalu, udah puluhan tahun nih cerita ya. Ya, 4 bulan gak bayar, baru bertobat, ya kan? Baru bertobat. Nah, saya tuh ngomong selalu tentang mujizat terus, ya. Lalu saya doain terus, pasti ada jalan, bagi Tuhan pasti ada jalan, bagi Tuhan pasti ada jalan, bagi anak Tuhan selalu ada mujizat gitu. Saya bilang gitu terus, jangan putus asa. Satu hari, Ibu Nisa ini usahanya barang antik. Ya, barang antik. Jadi kalau di sini ada mbak-mbak yang sudah tua, itu kan ada antik-antik tuh. Nah, Ibu Nisa bisa pasarkan. Barangkali. Bercanda ya. Maksudnya bukan itu ya Bu ya? Bukan. Nah, dia jual barang antik di Jakarta. Sekarang dia ketua pameran di Surabaya. Pameran barang-barang antik di mall-mall Ibu Nisa. Ya. Tuhan angkat luar biasa Ibu Nisa ini. Singkat cerita, dia dapat barang, patung Buddha sebesar jempol begini. Saya pegang barangnya. Dia beli harganya 50.000. Orang jual sama dia. Dia nggak punya uang, dia beli 50.000 dengan utang. Betul kan? Utang. Jadi 50.000 utang, nggak punya duit. 50.000 utang loh. Oke? 50.000 utang. Terus dia jual kemana-mana nggak laku. Berapa hari Bu dipegang Bu? 2 hari ya? Ya, 2 hari, 3 hari dijual nggak laku,
Di pasar-pasar yang nggak laku kan ada komunitas gitu kan. Kalau orang nggak punya duit kan dijual murah-murah lah gitu ya. Dia mau jual hanya 200 ribu aja nggak laku. Singkat cerita, ada temennya ambil. Bu Nisa, Ibu Nisa punya patung itu ya, yang kecil itu ya? Ada, sini saya jualin. Dia bawa 2 hari lagi. 2 hari ya Bu ya? Di bawah hari dipulangin, nggak laku juga. Harap-harap laku 200 ribu, dapat untung 150 ribu ya bagus ya. Ya modalnya 50 ribu, kalau jual 200 ribu, untungnya berapa? 3 kali lipat kan? Iya bagus kan? 300% kan? Bagus kan? Nggak laku. Dia pegang gini. Ya besi. Pegang-pegang logam gitu loh. Pegang-pegang. Warnanya hitam, butut. Emas loh ini. Emas loh katanya gitu. Singkat cerita, ini barang dibawa ke Mester, Jatinegara, Jakarta. Dilebur sama dia. Emas. Dia jual jadi berapa juta? 49 juta 50 ribu. Loh, nggak tepuk tangan tah? Loh ini pertolongan Tuhan loh. Betul? Langsung mobil 4 bulan bisa dibayar. Lebih banyak uangnya. 50 ribu dibayar. Untungnya 49 juta. Tuhan luar biasa. Amin. Ibu Maya berapa tahun yang lalu melamar satu pekerjaan di perusahaan Amerika. Lalu dari sekian lamaran, ya, dari sekian pelamar itu ada 2. Ibu Maya kandidat kedua ya. Ibu Maya kandidat kedua. Dia dikasih tahu bahwa nggak diterima karena yang dipanggil kandidat kedua. Yang diterima kandidat pertama. Tapi ternyata akhirnya dia sedih hatinya kan. Karena dia pengen kerjaan itu. Itu menantang bagi dia. Lalu singkat cerita, kandidat pertamanya nggak mau. Karena ada satu klausal yang bilang begini, kalau kamu kerja di perusahaan ini, kalau kamu berhenti, kamu selama 2 tahun atau 3 tahun ya? Selama 3 tahun kamu nggak boleh bekerja di perusahaan yang sejenis. Ngerti maksudnya ya? Lek berhenti gitu nggak boleh kerja lagi perusahaan itu. Nah ini perusahaan adalah pembangkit listrik. Pembangkit listrik perusahaannya. Sejenis nggak boleh kerja. Nah orang ini nggak mau. Loh kok gini gitu ya nggak mau. Dipanggil ibu. Ibu Maya dipanggil. Nah Ibu Maya ngajuin gaji umpama ngajuin gaji 5 juta umpama gitu kan. 5 juta. Terus Ibu ternyata diterima Bu, karena kandidat pertama mengundurkan diri. Oke? Nah 5 juta ini aja udah minta yang gede. Umpama nih ya, yang gede. Singkat cerita, dipanggil, Bu, tapi gajinya segini, ini nggak masuk, nggak memungkinkan. Gitu. Ibu minta gaji kan 5 juta, nggak memungkinkan. Ibu kita gaji 10 juta aja ya. Benar loh gitu loh. Jadi akhirnya kerjaan dapat, digaji 2 kali lipat dari apa yang diharapkan. 5 kali ya? 5 kali lipat dari yang diharapkan. 5 kali lipat loh malah loh. Minta 5 juta, digaji 25 juta. Gitu. Tapi gajinya lebih gede dari itulah ya, kan perusahaan Amerika. S2 loh ya. S2 loh ya. Beasiswa loh, S1 di nomor beasiswa, S2 beasiswa, cum laude semuanya. Gitu kan? Nggak tepuk tangan buat Tuhan. Wow. Apa yang nggak ada dalam hati, nggak timbul di pikiran kita, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Yang penting kita beriman sama Tuhan. Hari ini, apa pelajarannya? Yang pertama, kalau hari ini engkau sedang dalam pergumulan yang besar, jangan putus asa, jangan ngenumel, jangan marah-marah. Amin. Ya, tetap percaya sama Tuhan. Betul? Loh, orang lumpuh ini sebetulnya, ini kan kayak kurang kerjaan. Ini pasti banyak ini yang menggoda dia untuk dia tidak ada di situ terus suruh pulang, pasti banyak lah. Kalau saya jadi saudaranya dia, pasti saya gini. Kalau saya kakaknya ya, saya bilang udah Dek, pulang aja Dek. Kamu di sini tuh ya susah. Mau makan gimana? Kita juga mesti anterin kamu. Terus tidurnya gimana? Iya kan? Di tempat terbuka begitu, betul nggak? Terus kamu kalau mau apa-apa, misalnya mau ke belakang, kamu mau mandi, kamu apa, gimana? Susah loh kamu. Di situ kan dia berhari-hari, mungkin berminggu-minggu, berbulan. Alkitab nggak catat berapa, tapi lama ada di situ, betul? Tapi dia tetap ada di situ.
Amin. Ya, Alkitab nggak catat dia marah-marah atau apa. Nah, ada satu cerita nih. Saya baru pulang dari Nabire. Saya di departemen penginjilan itu, di GBI, di Sinode, saya jadi masuk ke departemen penginjilan, pengurus. Jadi saya suka keliling-keliling, diutus sama GBI. Nah, saya belum lama pulang dari Nabire. Bulan 11 saya dari Nabire. Saya pulang dari luar negeri, dari luar negeri, dari Beijing, dari Shanghai, terus langsung ke Nabire. Ya, di Nabire itu ada gegeran, ada anak muda orang Katolik. Dia mau jadi CPNS, mau jadi PNS. PNS tahu? Pegawai negeri sipil kan? Dia 3 kali ikut tes, gagal terus. Udah 3 kali loh, tes gagal terus. Kalau orang Papua suka minum-minum. Jadi udah 3 kali dia doa di Bunda Maria, nggak lulus-lulus. Marah dia. Geger Nabire ini. Ya, dia marah, dia mabuk-mabuk dulu, dia minum-minum, dia mabuk sempoyongan, dia datang ke gereja. Ya, dia mau sembahyang di Bunda Maria. Ada patungnya besar dari Itali, patung keramik gitu gede. Ya, dia sempoyongan jalan. Terus dia bilang sama Bunda Maria, orang Papua kalau ngomong kan cepet-cepet ya. Gitu. Beda sama orang Jawa kan, orang Papua cepet ngomongnya. Bunda, gitu. Bunda, gitu. Kalau Bunda, saya sudah 3 kali ini doa. Gitu. Dia singkat-singkat, saya sah, gitu. Ya, jadi kalau, kok mana? Gitu. Kopi mana? Nah, apa artinya kopi mana? Nah, kamu pergi kemana? Gitu. Jadi singkat, kopi mana? Gitu ya. Dia bukan nanyain kopi ada di mana, bukan. Gitu. Kalau dia tanya saya, kopi mana? Sapi berkhotbah. Jadi sapi berkhotbah. Bukan sapi, saya pergi berkhotbah. Gitu. Cepat-cepat orang Papua. Jadi, Bunda, saya sudah 3 kali ini berdoa. Tapi Bunda tidak jawab-jawab. Bunda ini ya, besok saya ke-4 kali ini tes. Kalau tidak dijawab juga, saya tidak diterima. Awas ya Bunda. Saya hancurkan Bunda. Dia bawa palu gitu. Dia tes. Waktu dia marah-marah begitu, pastor lihat dari balik jendela. Tapi pastor gak berani ketemu, takut pastor. Ibu Vera ketawa-tawa dia, sama tuh kalau ngomong cepat-cepat gitu. Ya, saya sama Bu Nisa ada 2 kali pelayanan di Keseram, ke Ambon dan Keseram, gitu. Nah, pastor lihat, ngeri lagi mabuk kan, jadi pastor nggak berani, lihat aja udah. Anak muda ini tes ke-4, bener nggak lulus lagi loh. Padahal pastor udah berdoa ya, daripada patung dihancurin geger-gegeran kan, ya supaya kasih lulus, tapi nggak lulus juga. Pastor bantu doa loh. Bunda tolong supaya lulus itu anak muda, bahaya ini gereja nih gitu ya. Patung bisa hancur nih gitu. Nggak lulus. Wah dia marah sekali. Kan udah terakhir kan? Dia bilang saya terakhir. Saya udah nggak mau ikut tes lagi. Terakhir kalau nggak lulus awas saya hancurkan. Dia mabuk lagi. Ya, dia bawa palu lebih besar. Dia jalan ke gereja. Pastornya pinter. Itu patungnya ditukar sama pastor. Dari yang besar begitu, yang dari Italia asli, besar sekali. Ditukar yang kecil. Ditukar yang segini. Segini doang. Ya. Jadi anak muda ini datang. Sempoyongan dia. Dia gini. Begitu dia doa. Patungnya nggak ada. Patung nggak ada. Dia cari-cari lihat gini. Ada yang kecil. Dia bilang gini. Adik, di mana kau punya mama? Bersembunyi kah? Katanya gitu. Takut kah dengan kakak gitu ya? Takut kah sama kakak? Adik, di mana kau punya mama? Bersembunyi kah? Katanya gitu. Ini cerita bohongan aja ya. Tapi maksudnya kita kalau nggak dijawab sama Tuhan doanya belum dijawab, bukan tidak dijawab ya. Ya, sabar aja. Amin. Orang Jawa kan terkenal sabar kan? Ya, sabar aja. Orang Jawa tuh katanya di Jakarta kalau jadi tukang parkir, ya, stop, sampai kakinya kelindes juga. Stop, lo ini lo kakiku kelindes lo, masih dipakai lo, katanya gitu. Kalau orang Jawa ya gitu. Orang Solo itu ya? Oh iya, Solo.
Jawa Timur enggak, Jawa Timur galak ya, digedor-gedor itu. Woi sikilku gitu ya. Gitu. Kayak Solo ya, lo maaf kakinya masih dipakai lo, gitu. Tolong kakinya mau dipakai nih, minggir dikit mobilnya, maju dikit gitu. Sabar. Jadi hari ini kalau doanya belum dijawab, sabar. Kenapa sabar? Karena katanya sabar itu indah. Sabar itu subur. Sabar itu indah. Indahnya kapan? Yo sabarin aja. Tunggu sampai indah. Ya gitu. Nah, jadi yang pertama adalah beriman. Apapun masalahnya. Amin. Ya, percayalah. Kalau doamu belum dijawab hari ini, ya Tuhan tahu yang terbaik. Betul? Ibu Nisa hanya berdoa untuk bayar kreditan 4 bulan. Ya zaman dulu lah katakanlah sebulan 3 juta mobil. Ya, itu mobilnya saya ingat itu X-Max, Grand Max, ya kan Grand Max ya? APV sorry, APV, itu ya paling 3 juta lah cicilan, berapa? 3 juta berapa ya? 4 juta? 3,5 juta, 3,5 juta Ibu Nisa cuma minta sama Tuhan 12 juta tambah 4 juta, ya 14 juta, 15 juta, tapi Tuhan kasih 49 juta. Emang Tuhan tuh lagi ngasih ya, aduh di luar pikiran kita, amin? Ya beri tepuk tangan buat Tuhan. Yang kedua. Jadi semangat ya. Jangan putus asa, amin. Tidak ada yang mustahil bagi kita. Orang percaya, amin. Ya, tidak ada yang bisa mengalahkan kita kecuali kita mengizinkan. Yang kedua adalah bertindak. Ya, lihat orang buta ini, ya. Orang lumpuh ini, dia datang ke kolam Bethesda itu nggak gampang. Betul nggak? Gampang nggak dia gampang datang ke situ? Nggak gampang. Ya, dia lumpuh. Belum ada namanya gokar. Belum ada grab car. Nggak ada. Belum ada kan? Belum ada. Jalan juga belum aspalan loh. Kalau naik gerobak juga susah kan. Kalau dia angkat apalah orang lumpuh susah lah. Ya, susah gitu. Tapi dia pergi loh, itu pinggir kota loh. Dia pergi juga ke situ. Dia bertindak. Amin. Ya, dan tindakannya apa? Ya dia terus itu terus. Dia bertindak terus. Ngenteni terus. Makanya yang terakhir, ya. Jadi iman itu jangan cuma beriman tapi bertindak. Jadi apa yang ada di tanganmu kerjakan hari ini. Ya, kalau lagi susah apa yang di tanganmu kerjakan. Ini saya punya kesaksian nih ya, satu nih. Saya kapan hari pelayanan ke Australia, ke kota Sydney sama ke Melbourne. Gitu. Om Yohanes bilang, Kin, gue lagi nabung nih, gue mau ikut lo ke Australia gitu. Padahal perjalanannya lebih jauh, dia kan ke Amerika ya. Yo Amerika pulang pergi loh. Iya, terus saya bilang, alah om gitu. Ya, itu dosen saya itu. Tapi paling akrab sama saya. Kenapa? Kalau sama saya dia jadi manusia seutuhnya. Kita candaan kayak manusia biasa gitu. Ya, kata-kataan apa, dia demen sama saya. Dia selalu bilang, mahasiswa gue yang paling kurang ajar itu lu katanya gitu. Berani ngata-ngatain gue segala macam gitu ya. Ya tapi dia paling bahagia sama saya karena lu jadi pendeta ini susah. Kecuali saya cuek. Kalau saya ya hidup apa adanya aja gitu. Ya, saya nggak mau pura-pura. Nah, saya ke Sydney, ada satu orang suami istri jalan bareng-bareng saya ke Sydney sama ke Melbourne itu. Dia cerita, dulu hidup saya tuh susah banget. Ya, saya liatin gitu, kok susah ya. Loh badannya gede banget loh. Ya, berarti kalau gede banget kan makannya berlebihan ya. Berarti kan puas makannya. Gede loh. Namanya Ko Ting Ting. Ya, Ko Ting Ting. Istrinya Sinta. Susah banget. Ya, saya manggil Ko Ting Ting Koko karena lebih gede dari saya, lebih tua. Tapi istrinya saya panggil nama Sinta. Ya, dua-dua pendeta, gembala sidang di Gunung Sahari. Tapi ini orang gerejanya banyak. Di NTT juga ada. Di Ciputat ada berapa gereja. Ya. Dia bilang kami itu dulu hidupnya susah sekali. Bertahun-tahun kita tuh bikin susu kedelai. Air tahu. Tahu kan? Susu kedelai air tahu tahu kan? Seger itu kan? Gitu. Itu kita bikin tuh cuma 1 kilo gitu. Titip-titip di warung 1 kilo produksi. Nah, kadang-kadang untuk produksi besok beli 1 kilo kedelai itu nggak mampu. Duitnya nggak ada. Kepake uangnya. Loh 1 kilo kedelai berapa kira-kira? Kacang kedelai 1 kilo berapa?
1 juta kah? Ya nggak mungkin kan? Ya makanya loh, itu paling 20 ribuan kan? Kurang lebih ya gitu ya. Loh untuk 20 ribu aja dia nggak mampu loh. Artinya susah banget kan? Bener nggak? Setuju ya? Susah banget kan? Dia kadang-kadang nggak mampu dia bilang. Lalu anak dia ada namanya si Ray, itu 2 kali apa 3 kali nggak naik sekolah. Nggak naik kelas. Itu saudara-saudara bilang ini anak nggak punya masa depan nih. Ini anak nggak punya masa depan, bilang gitu. Tapi ditolak sama dia dalam nama Yesus. Anak saya menjadi anak yang berhasil. Anak saya berhasil, gitu. Ya. Singkat cerita, waktu dia keliling-keliling itu, ya, nah si Kotingting ini sering kali dia nggak helmnya nggak dilepas. Dia kalau ngantar kacang kedelai ke tiap warung helmnya nggak dilepas. Malu dia. Kan pendeta jual kacang kedelai, malu dia. Jadi helm nggak dilepas. Ya dia sampai saking gitu. Nah satu ketika ada tukang martabak acek-acek, mbah lah ya udah mbah. Tukang martabak meninggal. Tinggal istrinya udah tua. Martabak bangka. Istrinya mau jual lapaknya. Gerobaknya, alat-alat semua sama tempatnya mau dijual pinggir jalan. Dia mau pulang ke Bangka. Ke Pulau Bangka. Martabak Bangka. Martabak apa sih sini terang bulan ya? Iya. Ngerti ya? Pokoknya martabak lah ya. Terang bulan maksudnya kan gitu. Nah, singkat cerita si Kotingting ini dapat warisan. Jadi bisa beli gerobak itu. Lapaknya, diajarin resepnya. Oke? Diajarin resepnya, dibeli lapaknya, dia dapat warisan dari keluarga. Oke. Nah, sekarang si Kotingting ini martabaknya, cabangnya ada 440 cabang martabaknya. 400 berapa? 40 cabang. Kalau mau franchise sama dia, 1 lapak, franchise gitu, beli gitu, itu 150 juta. Kalau kita franchise sama dia, setiap loyangnya, dia juga dapat fee. Kita harus bayar dia. Misalnya seloyang 3.000 gitu. Kita harus bayar juga. Gitu. Ya. Nah, sekarang ini Kotingting, ya kaya sekali. Nama martabaknya martabak Pecenongan 78. Di mana-mana, kalau di Jakarta, di Bekasi, di Depok ada. Di seluruh kota ada. Surabaya, Malang. Teman saya ada beli 6. Teman saya. Ya. Di Cirebon, Jogja, Malang, gitu. Semarang, beli. Karena untung katanya. Untung sekali. Martabaknya ramai sekali. Ya, enak sekali. Bayangin, 440 cabang. Termasuk di Sydney ada, di Melbourne juga ada. Kalau di Melbourne harganya $330. Hampir 500 ribu. 350 ribuan lah. Iya, 350 ribuan. 400 ribuan harganya kalau di Melbourne. Martabak loh, 450 ribu seloyang loh. Terang bulan loh. Iya kan? Yang beli di Melbourne tuh antri. Lihat di TikTok saya tuh. Ibu pernah lihat ya di TikTok saya tuh? Sampai antri yang beli. Yang beli franchise-nya senang banget. Bayangin loh, kalau Tuhan buka jalan. Amin. Dari dagang susu kedelai, Tuhan angkat sampai segitu. Lah hari ini, dia sering keluar negeri, ke Eropa, kemana. Kemarin dapat mobil Innova Venturer. Dapat dari mana? Dapat dari Blue Band. Gara-gara make Blue Band, kebanyakan dapat hadiah mobil. Dapat hadiah mobil hampir 500 juta itu, kurang lebih. Lah beli Blue Band-nya berapa banyak itu? Dari dagang susu kacang loh. Karena dia bergerak. Amin. Hari ini apa yang ada di tanganmu, yuk kerjakan aja. Amin. Jangan sok-sokan gitu loh. Jangan berpikir, aku kan mau pengen rumah loh, pengen punya beli rumah loh. Utangnya banyak loh, kok kerja gini ya. Dagang gorengan ya, dagang susu kacang ya, kapan kebelinya. Itu pikiranmu. Betul nggak? Lihat orang lumpuh ini. Maukah engkau sembuh? Tuhan, sementara saya ngerayap loh. Kalau malaikat goyang-goyang, saya ngerayap loh. Saya lagi ngerayap, orang duluin saya loh. Nggak mungkin. Saudara, sekali lagi, apa yang nggak mungkin bagi manusia, selalu mungkin bagi Tuhan. Tuhan bukan lihat masalah mungkin apa nggak mungkin, tapi yang Tuhan lihat kesetiaanmu, kesungguhanmu. Amin. Air matamu diperhitungkan sama Tuhan.
Doamu didengar sama Tuhan. Jangan bilang gini, hanya pendeta aja yang doanya didengar. Enggak, semua kita anak Tuhan. Amin, kita didengar Tuhan. Jadi hari ini, ya semakin besar masalahmu, justru kau harus semakin ngotot doa. Semakin ngotot berusaha. Ini dua kan saksi. Ibu Nisa ini ya mulai pameran. Waktu pas COVID pamit sama saya. Pak Gem, ini Jakarta susah banget nih. Tokonya 2 di Mangga 2 Square itu tutup di mall. Tokonya dia, toko. Dulu di Mangga 2 Square itu sebelum COVID banyak orang Cina datang. Orang Tiongkok, karena orang Tiongkok banyak nyewa apartemen di sekitar Ancol situ. Suka beli, orang Cina seneng gitu. Seneng kayak antik-antikan buat sembayang, kayak jimat-jimatan gitu, seneng. Ya, dapat. Pokoknya hari-hari buat makan, buat ongkos tuh dapat. Waktu COVID orang Cina nggak ada kan, pulang semua. Tokonya 2 ditutup. Terus dia ikut pameran keliling, Jogja, Jawa, Solo, gitu-gitu. Ya. Satu kali saya dapat kabar dari dia. Pamerannya lagi nggak, awal-awal bagus. Tapi satu kali, pamerannya nggak laku, kosan di Jogja belum bayar, nggak punya uang buat makan, sakit pisan nggak bergerak, Ibu Nisa. Serius. Saya kirim wakil saya, namanya Pendeta Irfan, tak kirim. Saya kirim. Pak Irfan, itu ambil Bu Nisa, bayarin kontrakannya segala macam, ambil, bawa pulang ke sini, bawa ke Jakarta. Gitu. Nggak bisa bangun. Ya, dibawa. Nggak bisa bangun loh. Kalau langsing kan gampang. Lah ini kan, aduh. Kalau wayang kan ini Bima gitu ya, tapi ini wadonnya gitu kan. Gede ya, kalau wayang Bima kan gede banget ini. Ya kan? Nah, dalam keadaan seperti itu loh. Terus saya doa, saya dapat sesuatu. Saya bilang, Bu Nisa, Tuhan akan berkati Ibu Nisa, ingat ya. Ibu Nisa akan punya ruko nanti 2 buat showroom. Ibu akan dikasih uang. Gitu. Singkat cerita Ibu Nisa, satu hari, tiba-tiba, banyak duit. Loh, saya takut. Royal orangnya. Saya takut. Kenapa? Bu, ingat Bu, kalau punya uang itu ingat lagi susah. Gitu. Ingat lagi susah. Pegang uang baik-baik. Pak Gem, jangan khawatir. Saya dapat barang Pak Gem. Yang buat seumur hidup saya nggak bakal habis dimakan. Gitu. Tuhan berkatin luar biasa. Bangun rumah di sini. Besar, tadi saya ke rumahnya. Baru pertama kali saya lihat. Saya janji mau lihat. Makanya tadi ketemu saya nangis-nangis. Aduh, terima kasih gitu. Itu lihat rumah. Gitu. Rumahnya dia bangun 2 lantai, beton semua bagus. Ya, bangun habis banyak juga Ibu Nisa ya. Hampir 1 miliar dia bangun rumah. Ya, bayangin kemarin dalam keadaan lumpuh. Nah, jadi percayalah bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Ya, kalau ikut Tuhan tadi itu katanya apa? Semakin hari semakin baik. Ya, jadi nggak takut ikut Tuhan. Tadi pujian tadi bilang begitu. Ya, jadi bertindak. Jadi apa yang ada sama kita kerjakan aja. Ya, kerjakan. Nah, yang ketiga. Ya. Yang ketiga, jadi yang pertama apa? Mujizat bisa terjadi kalau kita beriman. Yang kedua apa? Bertindak. Yang ketiga, bertekun. Nah, bertekun ini suka lalai orang. Orang Kristen itu suka gini loh. Oh, ayo iman. Tapi ya iman, tapi nggak bertindak. Lah iman tanpa tindakan mati, betul? Kita nggak dapat apa-apa. Ya iman terus bertindak. Apa yang ada dulu kerjain aja. Amin. Aduh, saya punya cerita gini banyak banget deh. Ya, Ibu Maya ngarepin gaji, misalnya 5 juta, dikasih 5 kali. Ibu minta gajinya kekecilan untuk posisi itu, katanya. Bayangin loh. Ya, minta gaji 5 juta, digaji. Adakah orang kerja? Ada juga orang kerja, kalau minta gaji ditawar ya. Betul nggak? Bisa 5 juta, 4 juta aja boleh nggak? 4,5 juta, begitu kan? Ada ditawar. Ini ditawarnya tawar 5 kali lipat, dinaikin. Mujizat luar biasa. Nah, yang ketiga ya, jadi orang beriman, bertindak, dan yang ketiga adalah bertekun. Nah, orang lumpuh itu ada terus itu, paling kalah terus. Nah, hari ini kalau doamu ya belum dijawab Tuhan, jangan bilang tidak dijawab. Jangan bilang tidak dijawab. Jadi hapus di kamus doamu kata-kata, di hati, di mentalmu, di pikiranmu kata-kata tidak dijawab. Tuhan selalu menjawab doa kita. Kalaupun doa kita nggak dijawab, itu bukan Tuhan nggak jawab, tapi Tuhan menyediakan yang lebih baik. Amin.
Ini contohnya loh, Bu Maya. Minta kerjaan di PHP, nggak diterima. Tiba-tiba diterima. Waktu diterima, ternyata gaji dinaikin jadi 5 kali lipat. Luar biasa kan? Amin. Nah kalau hari ini engkau berdoa dan doamu nggak dijawab sama Tuhan, bukan Tuhan nggak jawab, tapi Tuhan tahu yang terbaik buat engkau. Tuhan pasti kasih yang lebih bagus lagi. Amin. Nah lihat nih, orang ini kan bertekun. Dia tekun terus. Itu tadi saya bilang, saudaranya pasti bilang, udah pulang aja, pulang aja. Di situ juga pasti ketawa teman-temannya. Ya, ada orang timpang di situ, ada orang buta. Nah orang lumpuh sama orang timpang menang mana? Sama orang pincang. Orang lumpuh sama orang pincang balapan ke kolam menang mana? Orang pincang. Orang lumpuh sama orang buta menang mana balapan ke kolam? Orang buta. Iya orang buta lebih cepat kan? Pasti orang-orang di situ bilang, ngapain kamu di sini? Pulang aja, betul? Hari ini juga banyak yang mendoa kita, udahlah, doamu nggak bakal dijawab lah. Kamu doa terlalu muluk lah, terlalu besar lah. Pergumulanmu terlalu besar lah, nggak mungkin dijawab lah. Nggak mungkin lah, nggak dimungkin. Hari ini kita belajar dari orang lumpuh ini, yuk kita tetap bertekun. Amin. Tekun aja, amin. Bertekun. Apa yang terjadi ketika dia bertekun di situ? Ya, ternyata Yesus datang sendiri ke orang itu. Yesus bilang begini, maukah kamu sembuh? Ya elah, kalau orang Jakarta nih, kalau kita di Jawa ada ludruk, ada wayang orang gitu ya. Kalau di Jakarta kan ada topeng Betawi kan? Kalau bahasanya orang Betawi, ya elah. Lu pakai nanya ke gua mau baik apa kagak gitu kalau orang Betawi. Kan kalau orang Betawi kan lu gua, bukan gak sopan ya, tapi emang bahasanya begitu kan. Ya elah lu, kalau di Jakarta itu begitu, Pak RW aja dipanggilnya we gitu. RT, te gitu. Manggilnya gitu kalau orang Jakarta. Ya elah begitu Tuhan bilang gini, maukah engkau sembuh? Ya elah lu nanya begitu. Udah tahu lu tiap hari gua nongkrong di sini. Lu pakai nanya begitu. Ya maulah, ada-ada aja lu nanya. Pasti gitu kan? Betul kan? Gitu. Maukah engkau sembuh gitu. Nanyanya itu kayak apa sih? Nyebelin sebetulnya pertanyaan itu. Betul nggak? Udah jelas-jelas menantikan kesembuhan. Nah, dalam hidup kita juga seperti itu. Teman-teman bahkan nanya juga, ngapain kamu di sini? Ngapain kamu di sini? Banyak hal menyebalkan gitu. Ya, menggoda kita untuk kita mundur, menggoda kita untuk kita nggak merebut apa yang menjadi mimpi kita atau yang menjadi doa kita. Betul? Nah, tapi dia terus ada di situ dan akhirnya Tuhan, maukah engkau sembuh? Ya Tuhan, sementara aku mau merayap ke kolam itu. Ya, aku ganti kata-katanya mencapai kolam tapi merayap. Sementara saya merayap loh. Mungkin guling-guling susah. Lah orang lumpuh ya guling-guling gak susah, betul ya? Pernah kan punya saudara yang lagi sakit gitu kan? Lemes kan? Apalagi 38 tahun loh sakitnya ini kan? Gitu. Dia susah, bergerak susah. Sementara saya merayap susah payah ke situ, orang lain baru bergerak dikit aja, orang lain udah nyemplung. Baru bergerak dikit nyemplung. Bagaimana bisa sembuh Tuhan? Kalau nanya mau gak mau banget. Masa gak mau? Gitu. Jadi setiap kali dia lihat orang sembuh, setiap kali orang sembuh, itu sebetulnya itu intimidasi buat dia. Betul nggak? Ya elah kalah lagi, ya elah kalah lagi, ya elah kalah lagi. Kapan? Tapi dia tetap ada di situ. Hari ini kita juga harus punya mental begitu. Amin? Walaupun doamu belum dijawab Tuhan, terus doa terus. Terus doa terus. Amin? Akhirnya Tuhan bilang gini, ya udah kalau gitu, bangkit dan berjalanlah. Orang itu seketika sembuh. Amin? Koting-ting, dia diberkatin bukan dari susu kacang, tapi awalnya susu kacang. Gara-gara keliling-keliling, jadi kenal sama encim-encim ini. Betul nggak? Iya kan? Gitu. Awal dari susu kacang. Sekarang Koting-ting itu punya 2 supercar loh. Mobil mewah yang harganya 5 miliar lebih itu dia punya 2. Saya kapan hari sama Bu Moya datang diundang. Kim, lu ke rumah gue ya. Gue lagi ini nih, ucapan syukur nih. Rumah gue baru selesai nih. Datang di daerah Tangerang, namanya Alam Sutra, kita datang. Begitu datang, di depan rumah ada mobil supercar gitu loh. Sedan sih kayak apa sih? Kayak Ferrari gitu ya. Gitu. Diparkir gitu. Wih, udah kayak pemain bola Ronaldo nih ya, punya mobil gitu. Begitu masuk kolam renang besar. Wih, itu rumah pasti di atas 5 miliar itu. Ya, karena di tempat yang mahal, ada kolam renang. Pasti 7 miliar, 8 miliar lah itu rumah. Terus dia lagi bangun, udah jadi juga bangun di Bali. Lah 1 bulan minimal, ya ini nggak direkam ya, maksudnya nggak siaran langsung ya. Siaran langsung nggak sih? Hah?
Oh nanti YouTube ya. Ya jangan ngomongin penghasilan orang lah. Pokoknya banyak gitu lah. Ya. Iya bayangin lah. Coba 450 outlet. Dia ada satu lagi merek lagi, satu lagi. Itu 170 outlet. Jadi dia punya 600 outlet. Dia punya lagi cookies sekarang, Pukis. Ya itu juga banyak lagi, berkembang terus. Jadi kalau bayangin ya, katakanlah 500 ya biar gampang ngomongnya. Ada 500 outlet lagi manggang martabak. Satu outlet laku 10 martabak aja. Satu martabak dia dapat 3.000. Itu dari satu outlet dapat 30.000, betul nggak? Ada 530.000 kali 500. Berapa jumlahnya? Banyak. Makan soto ya udah ya kewarekan, betul nggak? Makan kuaci ya gedungnya penuh. Betul nggak dibeliin kuaci kan? Gitu, banyak. Itu dari situnya doang loh. Dan dari 600 outlet itu rata-rata punya dia. Yang dijual franchise itu sedikit sekali. Ngerti maksudnya? Jadi orang ini kaya nggak? Kaya. Jadi kalau ikut Tuhan, kita pasti diberkati. Makanya ikut Tuhan jangan tanggung-tanggung. Amin. Amin. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar tentang 3 hal mujizat terjadi di Bethesda. Yang pertama, ya orang ini apa? Beriman. Yang kedua apa? Bertindak. Yang ketiga? Ulang lagi yuk. Mujizat terjadi di Bethesda karena apa? Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Hari ini kita mau contoh jadi teladan buat kita. Amin. Biar kiranya firman disampaikan jadi rema buat kita semua. Tuhan memberkati. Shalom. Beri tepuk tangan buat Tuhan.